Terima kasih untuk Herlin Pirena. Saya permisi tidak pakai masker di depan saudara. Yakinlah bahwa butir-butir dari mulut saya tidak akan ke sana. Yakin? Kalau sudah kurang yakin, boleh mundur 3 langkah atau pindah ke atas. Terima kasih kawan-kawan semua, senang sekali berada di tengah-tengah saudara, khususnya untuk Pak Pendeta Cayanto dan majelis dan rekan-rekan yang sudah pernah kenal saya untuk kesempatan melayani lagi di tempat ini. Pertama-tama saya sampaikan salam dari jemaat kami Indonesian Good News Church di Los Angeles. Kalau saudara sempat kunjungi Amerika, please datang ke tempat kami, dan kalau saudara butuh sesuatu yang bisa saya bantu, boleh kontak saya, ya. Tuhan memberkati. Mana tangannya? Saya akan melihat saudara senyum atau cembetut ya. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh susah nafas, pengen udara yang lebih baik, ya saya kira boleh buka masker tapi jangan bicara, ya. Oke. Hari ini saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Surat Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, buka hati kami. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini Tuhan. Jadikan dia alat-Mu untuk membawa berkat bagi kami sekalian. Berdoa bersyukur, meminta berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Suatu kali liburan sekolah dan saya pulang ke Jakarta, tempat tinggal saya. Setelah liburan selesai akan balik ke Malang, seorang teman bertemu dengan saya, dia kasih saya sebuah amplop. Dia bilang, Edi bawa ini ke Malang. Mungkin suatu hari kamu membutuhkan. Lalu saya bawa amplop itu, naik bis malam dari Jakarta menuju Malang. Sampai di Malang saya buka amplop itu, isinya adalah 100 Singapura dolar. Saya pikir, saya tidak butuh rupiah, uang ini gak perlu ditukarkan. Lalu saya simpen amplop itu di laci. Cukup lama, berbulan-bulan. Sampai suatu hari rupiah saya habis. Lalu saya bawa amplop ini ke bank dan saya mau tukarkan rupiah. Petugas yang mengambil uang itu diperiksa di sinar ultraviolet. Lalu dia balik ke saya, dibilang, Pak, maaf uang Bapak palsu. Hah? Saya kaget. Uang satu-satunya palsu. Dari pengalaman itu kemudian saya berpikir,
Siapa sih yang buat uang palsu ini? Pasti bukan teman saya, dia bukan penjahat. Pasti bukan orang Indonesia. Ya, karena orang Indonesia nggak buat uang palsu. Sebab uang asli banyak kok, mau dia tilep, mau dia korupsi bisa gampang ya. Pasti ini Singapura penjahatnya. Ya, lalu dia buat uang palsu yang banyak, dia pulang, dia bagi kepada istrinya dan kepada teman-teman sesama penjahatnya. Lalu istrinya kasih uang itu ke anaknya, anaknya bawa uang itu ke sekolah, bayar uang sekolah, lalu hari itu gajian, lalu uang itu pindah ke salah seorang guru, guru bawa pulang lagi ke rumah, kasih ke istrinya, istrinya kemudian beli beras, uang palsu itu pindah ke tukang beras, kemudian tukang beras itu istri yang suka shopping bawa uang palsu itu ke mall. Saya nggak tahu mall apa, mungkin Siketeng, mungkin di Orchard Road. Kemudian teman saya terbang dari Jakarta, shopping juga di mall yang sama. Waktu shopping, teman saya dapat kembalian uang palsu. Dia naik pesawat, dia pulang ke Jakarta, dia ketemu saya, dia masukkan amplop, dia kasih saya. Saya bawa ke Malang, kemudian saya simpan di laci berbulan-bulan. Kemudian saya bawa ke bank, diperiksa di ultraviolet, baru ketahuan palsu. Pernahkah saudara bayangkan hidupmu seperti itu? Seperti selembar uang. Kamu mungkin lahir di Jakarta, kemudian sekolah di Amerika, kemudian pulang lagi bekerja di Singapura, kemudian kamu ke Malang, mungkin lagi kerja di Makassar, kemudian ke Manado, dan kemudian saudara ke Bali. Ke Bali kemudian ada COVID-19, sudah stuck di sini 2,5 tahun. Ya, cukup lama, kemudian kamu sakit dan kemudian mati. Sampai di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu palsu, gak bisa masuk surga. Izinkan saya tanya, kalau malam ini kamu harus meninggal, kira-kira di hadapan Tuhan itu kamu asli atau palsu? Yang yakin asli, angkat tangan. Yang tidak yakin, angkat tangan. Yang 50-50, yang lupa bawa tangan, yang gak ngerti Indonesia. Memang orang Bali itu malu-malu seperti kucing. Ketika Rasul Paulus berbicara ayat ini kepada jemaat Efesus, di ayat ke-14 tadi sangat tegas, Rasul Paulus katakan, bangunlah kamu dari tidurmu. Itu tidur di situ bukan tidur beneran. Walaupun ada orang yang tidur waktu saya khotbah. Ada nggak? Saya lihat matanya melek sih. Kalau ada bangunlah. Bukan itu. Paulus tidak bicara soal tidur secara fisik. Tapi dia bicara soal rohani. Bangkitlah kamu dari kematian. Dia tidak bicara soal mati secara fisik. Dia bicara secara rohani, mati rohani. Ternyata orang Kristen, jemaat, ini jemaat Efesus loh, gereja loh. Di dalam gereja Tuhan yang terdiri dari orang percaya, ada sebagian orang yang tertidur secara rohani. Ada sebagian orang yang mati secara rohani. Walaupun kamu kelihatan masih hidup jalan sih. Kehidupan masih normal sih, bangun pagi, pergi kerja, ya, kemudian pulang ke rumah, melakukan aktivitas A dan B, KTP-mu masih tulis Kristen, lahir dari perut mama yang Kristen, ya. Masih ke gereja tiap minggu, tapi ada kemungkinan rohanimu sedang tidur atau sedang mati. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana taktik dan strategi iblis menidurkan orang-orang Kristen? Mematikan orang-orang Kristen secara rohani. Bagaimana cara liciknya si iblis membuat orang Kristen tertidur dan mati? Salah satunya adalah dalam hal konsep waktu. Izinkan saya tanya, menurut saudara, waktu adalah halo, time is yang keras. Time is, kalau hari ini saudara yang sejak kecil di TK, di SD, di sekolah diajarin time is money, waktu adalah uang. Terus sampai saudara besar, sampai lulus jadi orang Kristen, bekerja dan sampai hari ini duduk di sini masih percaya itu,
masih percaya falsafah waktu adalah uang, saudara sedang dibohongi iblis. Kalau waktu-waktu saudara yang seharusnya bernilai kekal di hadapan Tuhan, saudara hubungkan dengan uang, materi yang sifatnya sementara, saudara sedang didustai iblis. Saudara akan dibuat mati-matian. Ada yang setengah mati, seperempat mati, hampir mati, hanya untuk mengejar uang, mengumpulkan uang, mengejar uang, mengumpulkan uang. Setelah uangmu banyak, kemudian ada yang sebelum mati, kembalikan ke dokter. Salah satu jemaat kita punya sepupu di Amerika. Waktu itu kita sharing dan doakan. Dia orang yang rajin sekali bekerja, punya rumah, punya uang, punya harta, punya pensiun, banyak sekali duitnya. Ketika Tuhan izinkan dia sakit, komplikasi banyak hal. Dia harus membayar uang banyak untuk kesehatannya. Masih muda, ya, lebih muda dari saya. Sekarang kalau mau makan itu susah. Mau makan aja susah. Dia harus dilayani 24 jam, itu bayarnya mahal. Lalu dia bilang, ternyata uang yang banyak aku kumpulkan sejak muda, aku harus habiskan seperti ini. Aku sungguh menyesal waktu-waktu mudaku yang terhilang. Oh, terlalu banyak contoh orang yang kaya raya, kumpulkan duit banyak, begitu sakit, keluarkan seluruh harta pun tidak bisa membeli waktu sedikit pun kalau sudah dipanggil. Sudah tahu Ratu Victoria dari Inggris? Sebelum dia mati, dia bilang, kalau ada manusia yang bisa menambahkan waktuku setengah jam saja, aku akan berikan setengah dari kerajaanku. Sudah mengerti? Kalau waktumu sudah tiba, you harus pulang-pulang. You harus mati-mati. You gak bisa beli dengan seluruh uangmu. Jangan menghubungkan waktumu dengan materi yang sementara. Amin? Aku lemes. Wah, Pak Ayah ini, Pak Edi bukan suruh saya ngumpulin duit supaya kaya raya. Hah? Amin? Jangan menghubungkan waktumu dengan materi. Ketika Rasul Paulus bicara waktu di sini, dia tidak bicara waktu yang secara kronologis. Dalam bahasa Yunani-nya kronos, bukan kronos. Yang tiap pagi, yang terus berjalan dalam histori secara kronologis. Bukan hora, hour, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bukan. Tapi dia pakai kata kairos, kesempatan, momentum. Yang kalau kamu sudah dikasih, kamu tidak gunakan baik-baik, dia akan lewat dan tidak pernah akan kembali. Momentum. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian mengatakan, pergunakan momentummu, pergunakan waktumu. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Waktu Paulus mengatakan pergunakanlah di situ, ada 2 meaning, ada 2 makna di situ. Arti yang pertama artinya menebus kembali. Itu bahasa aslinya. Tebus kembali waktumu. Tebus kembali momentum yang sudah terhilang itu. Sebab masa-masa lalu terlalu banyak waktu yang sudah kau habiskan untuk hal-hal yang bersifat sementara. Yang tidak ada nilainya. Contoh. Katakanlah dulu kamu seorang penjudi 10 tahun. Atau pemabok 10 tahun. Atau narkoba lah, atau dosa apalah, diikat oleh dosa tertentu, pornografi, pelacuran, LGBT, apa aja. 10 tahun kamu hidup dengan tidak benar, amoral, melawan firman Tuhan. Lalu suatu hari kamu dengar Injil, kamu sadar, oh Tuhan Yesus terima kasih kau mati di salib menanggung dosaku. Engkau bangkit kembali menebus aku, memberi aku hidup kekal. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Terima kasih kau mengampuni dosaku. Aku berjanji Tuhan,
tidak akan mabuk lagi, tidak akan judi lagi, tidak akan cari pelacur lagi, tidak akan ikut melihat pornografi lagi, atau apa saja kamu bertobat. Saya tanya, bagus gak? Bagus gak? Bagus betul. Tapi belum cukup. Sebab apa? Sebab 10 tahun telah sia-sia. Jadi doanya harus begini, Tuhan, beri aku panjang umur minimal 10 tahun lagi. Jangan cabut nyawaku dulu. Aku tidak pengen mati dulu Tuhan. Tambah aku hidup 10 tahun. Kalau Tuhan kasih saya hidup 10 tahun. Maka saya akan pakai 10 tahun itu. Untuk menolong teman-temanku yang masih belum kenal Tuhan. Yang masih hidup di dalam dosa seperti aku dulu. Aku akan memberitakan Injil-Mu. Itu artinya apa? Menebus kembali. Nangkep gak? Itu baru lunas. Seperti engkau gadaikan barangmu di pegadaian, setelah punya duit kamu tebus kembali. Lunas. Permisi tanya, apakah hutangmu, hutang Injil, hutang kebenaran, hutang pelayanan sudah lunas? Udah orang pikir, oh enak ya percaya Tuhan Yesus diampuni dosanya. Mending aku sekarang lakukan dulu sebanyak-banyaknya dosa, hutang dan lain sebagainya. Ya. Habis itu saya tobat, selesai lunas. No, belum selesai. Bertobat perlu, hutang perlu dibayar. Tangkap. 1, 2, 3. Hutang perlu dibayar. Ngomong aja gak mau, apalagi bayar hutang. Di Alkitab ada contoh, Sakius. Sudah tahu Sakius? Sakius merasa berdosa, stres, tidak ada damai, dibenci, kesepian. Sebab dia penipu. Dia nipu duit orang banyak, dia pungut pajak, dia korupsi. Lalu sampai suatu hari Tuhan panggil dia, tinggal di rumahnya. Oh dia senang sekali, ternyata Yesus mengasihi dia orang berdosa. Kemudian Sakius bilang apa? Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah. Dan orang yang pernah aku tipu, aku akan gantikan 4 kali lipat. Ini contoh yang sangat-sangat baik. Dari seorang yang menebus kembali semua masa lalu dan perbuatan dosanya. Dengan melakukan kebenaran. Sebab itu Yesus bilang, orang ini adalah anak Abraham. Sakius sungguh-sungguh diselamatkan. Sakius sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah izinkan saya tanya, setelah percaya Tuhan, kamu itu masih ada utang-utang yang belum kamu tebus kembali gak? Paulus mengatakan, tebuslah waktumu. Amin. Sebab itu minta sama Tuhan, Tuhan aku gak mau mati dulu Tuhan, kasih panjang umur. Ya. Ingat dulu apa? Bayar hutangmu. Kedua, membeli sebanyak-banyaknya atau memborong sebanyak-banyaknya. Membeli sebanyak-banyaknya kesempatan itu. Pergunakan kesempatan artinya beli sebanyak mungkin sebisa kamu, maksimal. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu kapan kesempatan itu ditutup. Kamu nggak tahu. Bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa seminggu lagi. Jangan kira kamu itu bisa hidup lama. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu kan cuma puisi. Dalam wabah COVID ini kita sudah melihat kan, ada orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, ada anggota jemaat, ada Pak Pendeta, siapa saja. Siapa saja dekat dengan maut. Dekat, kita gak tahu. Itu sebabnya kalau Tuhan masih memberi kesempatan, kita harus memborongnya, memakainya. Membeli sebanyak mungkin untuk apa? Untuk nilai-nilai kekal. Jangan habiskan lagi untuk hal-hal yang sementara, yang duniawi sifatnya. Jangan. Alasan kedua, sebab kamu tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang. Hari kiamat. Tuhan bisa datang kapan saja. Dan artinya apa? Kesempatan itu pendek.
Jangan tunggu, jangan tunda, jangan tunggu, jangan tunda. Kalau bisa hari ini, ambil keputusan dan kemudian apa? Tekad baru. Dan Alkitab menambahkan di sini, Paulus secara khusus mengatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jahat di situ bukan kata keadaan, bukan situasinya jahat. Kata jahat di situ adalah kata pengganti orang, dan orang itu adalah pribadi, itu adalah iblis. Jadi kalau diterjemahkan begini, pergunakanlah kesempatan yang ada, belilah kesempatan sebanyak mungkin, sebab hari-hari ini ada iblis. Dan iblis itu ditulis dalam bentuk aktif, bukan pasif, nunggu-nunggu, manggil-manggil kamu, hei sini-sini berdosa, bukan. Iblis aktif. Aktif apa? Memborong waktumu. Iblis aktif dengan skala strateginya, ya, dengan skala tipuannya, cobaannya, mencari kamu. Sampai ke tempatmu yang sangat pribadi. Banyak orang hari ini walaupun lockdown tinggal di rumah, laptopnya sendiri dengan handphone itu berdosa, sudah tahu nggak? Iblis terus menawarkan. Dan kamu terjatuh ke dalam dosa. Hari-hari ini adalah jahat. Saya kasih contoh kali ya supaya gampang dimengerti. Saudara suka mancing nggak di sini? Mancing. Orang Bali nggak ya? Orang mancing di laut. Katakanlah kamu pemancing. Orang yang suka mancing itu biasanya nunggu kan? Kasih mata kail, kasih umpan dilempar ke laut atau sekali nunggu. Mungkin 1 jam baru dapat ikan ya. Kadang-kadang udah nunggu 1 jam dapatnya sandal. Itu normal. Memancing gaya normal, tradisi. Nah sekarang ada memancing dengan mata kail yang elektronik. Ini agak di atas normal. Ini lebih baik. Ya, ini adalah mata kail aktif. Ya. Kamu pasang umpan, pasang di kail umpan, lalu ada alat elektronik, lempar ke laut atau sungai, lalu waktu kamu lempar, alat ini akan memanggil ikan. Ya, misalnya kamu mau memancing ikan apa? Ikan apa yang terkenal di Bali? Kalau makan ikan apa sini? Baronang. Baronang, sebenarnya semua ikan baronang sih. Gak ada ikan yang jalan kaki, semua baronang. Oke, kamu mau mancing ikan baronang. Begitu itu alat itu panggil. Hei baronang, sini dong. Ini ada makanan, come out, keluar. Jadi baronang yang lagi di batu-batu keluar. Karena dia kira temennya. Dia lihat makanan. Dia makan, kamu tarik. Jadi gak sampai 1 jam, mungkin ya 10 menit dapat ikan. Sebab alat ini memanggil ikan. Kadang-kadang iblis itu kan di TV panggil-panggil kan. Haru mari, ini saluran suka-suka, mari berdosa, telepon saja, nomor ini, ya kan. Iblis kadang manggil-manggil. Itu zaman dulu. Sekarang menurut ini, iblis mencari kamu. Jadi mata kailnya adalah super aktif. Ini yang super modern. Pasang umpan ada alat. Begitu kamu lempar di laut, alat ini jalan. Dia cari ikan lagi di batu sembunyi. Dia langsung taruh umpan di mulutnya ikan. Nih, makan nih. Lalu ikannya cuk, makan. Cuma berapa detik kamu langsung set, dapat. Mata kail super aktif. Ini yang dilakukan iblis. Dia menawarkan dosa, menawarkan kejahatan di depan kamu. Kamu tinggal up. Kamu ditarik seperti apa? Ikan yang kena mata kail atau seperti sapi yang ditarik hidungnya. Itu sebabnya Paulus melakukan 2 teguran yang sangat keras. Jangan kamu bodoh. Jangan kamu bebal. Saudara tahu apa bedanya bodoh sama bebal gak? Bodoh itu artinya, kata dosen saya, bodoh itu adalah seperti kerbau. Sudah tahu kerbau gak? Bodoh itu adalah seperti kerbau.
Bebal itu adalah seperti kerbau yang bodoh. Nah kan mas saudara, udah kerbau bodoh lagi. Jadi bodohnya berapa kali lipat? Berlipat-lipat. Ditarik hidungnya. Ayo Senin berdosa sini, Selasa di sini cari duit, Rebo di sini dansa-dansi, Kamis kamu minum-minum, Jumat narkoba, Sabtu kemudian pelacuran, pornografi, Minggu pura-pura ke gereja, Tuhan ampunilah aku. Senin mulai lagi, Selasa. Iblis. Kamu tidak bisa lepas sebab dia memborong waktu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, belilah sebanyak mungkin kalau Tuhan masih kasih kamu nafas hidup, masih kasih kamu kesempatan, beli sebanyak mungkin. Seperti kamu ke supermarket itu sebulan satu kali, kira-kira borong nggak? Atau cuma saudara beli yang 1-2 hari, enggak kan? Kalau saudara cuma bisa ke supermarket sebulan cuma sekali, pasti kamu borong, pasti beli yang banyak. Biasanya beli beras 1 bungkus, sekarang belinya 10 bungkus mungkin, ya kan? Saya mau stok sebab apa? Cuma ada sedikit kesempatan. Seperti itu konsepnya. Itu adalah orang yang bijaksana. Memakai dan menciptakan sebanyak mungkin kesempatan. Supaya waktu-waktu yang singkat yang Tuhan kasih di muka bumi ini menghasilkan nilai-nilai kekal. Sebab waktu adalah nilai-nilai kekal. 1, 2, 3. Waktu adalah nilai-nilai kekal. Bukan uang. Di dunia ada 4 jenis manusia. Manusia bodoh membuang kesempatan. Manusia biasa menunggu kesempatan. Manusia yang pintar memakai kesempatan. Manusia yang bijak dan berhikmat menciptakan kesempatan. Nah saudara jenis yang mana? Jenis 1 angkat tangan. Gak ada, puji Tuhan, gak ada yang bodoh. Jenis 2 angkat tangan. Gak ada, puji Tuhan, gak ada yang biasa. Yang pinter, jenis ketiga angkat tangan. Gak ada juga yang pinter di sini. Yang paling bijak angkat tangan. Cuma 1 orang. Yang lain mana? Siapa mau jadi orang bijak? Angkat tangan. Nah lumayan. Minimal yang mau diteguhkan, jangan jadi orang bodoh. Right? Saya kasih contoh supaya gampang mengerti. Saya suka kasih contoh kantong persembahan. Saya sebut kantong kesempatan. Kenapa? Sebab nanti kantong itu akan ditodongkan ke hadapanmu. Hanya beberapa detik, itu kesempatannya. Kalau kamu tidak pakai, akan lewat. Kantong kesempatan. Misalnya nanti yang mimpin mengatakan, mari kita mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Kadang saya nggak ngerti yang maksudnya yang terbaik apa. Apa yang terbaik maksudnya uang terbesar 100.000. Atau yang terbaik maksudnya tambahin jam tangan, tambahin cincin dan yang lain-lain. Aku nggak ngerti. Tapi mari kita persembahkan yang terbaik. Lalu saudara siap-siap mau ambil uang persembahan. Sudah sadar, cilaka, gak bawa duit. Atau sudah rogok, wah duit terakhir 100.000. Lalu kamu sikut teman di samping. Pinjam goceng dong. Lalu temanmu bilang, gue juga gak punya. Jadi kamu stres. Aduh ini kantong mau datang sebentar lagi. Udah mulai nyanyi ini. Mulai nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Itu kan lagu persembahan kan. Pas lagi gak bawa apa-apa. Lalu kantongnya datang, pura-pura puji Tuhan dan pura-pura doa. Oh puji Tuhan. Lewat. Membuang kesempatan. Saudara bilang Tuhan ampuni aku. Mudah-mudahan minggu depan Tuhan aku masih ada waktu, kesempatan untuk bisa beribadah dan kasih persembahan. Membuang kesempatan. Nah orang yang biasa gimana? Dia tunggu kesempatan. Dia ambil uang, dia tunggu. Nah kebetulan yang kasih kantong itu ngantuk. Jadi dia dilewatin. Lalu dia bilang, Tuhan bukan salah saya. Ini salah yang membawa kantong. Dia gak mempersembahkan juga. Mudah-mudahan
minggu depan ada kesempatan dan orangnya tidak salah. Jadi cari kambing hitam. Walaupun kambingnya sudah hitam, dihitamin lagi. Nah, orang pintar gimana? Waktu kantong kolektor itu lewat, dia panggil, hehe sini, jangan dilewatin dong. Wah, dia pakai kesempatan, orang pintar. Yang terakhir, orang yang menciptakan kesempatan, orang bijak. Waktu kantongnya satu datang, dia bilang, kantongnya kok cuma satu? Bisa nggak tambah lagi? Ada nggak kantong hijau, kantong kuning, kantong ungu? Nah, dia mau banyak kesempatan, dia mau borong. Boleh nggak saya nggak kasih amplop aja, kasih jam tangan, kasih cincin, kasih kartu. Sebanyak mungkin sebab dia tahu apa yang saya buat untuk Tuhan di bumi ini, apa yang saya lakukan untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya itu bernilai kekal, bukan sementara. Ini orang yang berhikmat. Nah, orang bodoh dan orang biasa pulang dari gereja. Dia lihat, ada yang jual durian di pinggir jalan. Lumayan ada uang cepecing. Beli durian. Makan-makan durian, tidak tahunya pulang rumah. Stroke sudah. Minggu depan gak ada kesempatan lagi. You don't know. Saya gak nakutin saudara loh. Tapi hopefully saudara yang tidak suka memakai kesempatan, saudara terngiang-ngiang dengan kata-kata saya. Kalau saya tidak bernilai kekal, saya akan mati sia-sia. Coba bilang sama diri sendiri. Kalau saya tidak gunakan waktu untuk nilai kekal, hidup saya akan sia-sia. Izinkan saya tanya, maukah kamu jadi orang yang bijaksana? Mau? Yang bertekad? Angkat tangan. Saya mau doakan saudara, bangkit berdiri. Yang mau bertekad jadi orang bijaksana, bangkit berdiri. Saya mau doakan saudara, ya. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tangan kiri taruh di dada. Berdoa. Berdoa. Setelah Herlin nyanyi satu lagu, saya akan berdoa buat saudara. Sambil berdoa secara pribadi. Khususnya masa-masa lampau yang terhilang. Waktu-waktu yang terhilang. Katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan perbaharui aku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diacungkan kepadamu. Tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, di hati mereka, tanda serius. Berkati mereka yang telah mengambil tekad. Entahkah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi, mendapat kepastian keselamatan. Ataukah yang memperbaharui iman kepadamu. Sebab banyak waktu-waktu yang lalu sudah terhilang. Dan ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk semua yang bertekad menjadi orang bijaksana. Tuhan tolong supaya kami tidak bebal. Tuhan tolong mereka supaya tidak bodoh. Tidak ditipu oleh si jahat. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati satu persatu ya Tuhan. Kuatkan yang lemah. Angkat kembali yang terjatuh. Bangunkan kembali yang tertidur. Bangkitkan kembali yang mati ya Tuhan. Beri kebangunan rohani mulai dari semua yang bertekad hari ini. Kebangunan rohani di Bali. Dimulai dari mereka ini Tuhan. Masih banyak jiwa terhilang di luar sana, pakai mereka.
Pakai mereka mulai dari teman, dari keluarga, dari orang-orang yang dikenal. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil. Dan membawa pembaharuan di komunitas mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beri umur yang panjang. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari sakit penyakit yang mematikan. Berkati dengan berkat-berkat baru, karunia-karunia baru. Untuk terus hidup menjadi saksimu. Mulai hari ini, bukan menunda-nunda. Mulai sekarang ini, sampai bertemu dengan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk.